Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh favorit, yaitu keripik kentang balado. Receh karena bikinnya itu simple banget dan pastinya hasilnya itu mantap. Kriuknya itu bisa tahan hingga 2 bulan. Oke guys, saya cicip dulu ya. Oh, rasa pedas manisnya itu pas dan pastinya jadi pengen makan lagi dan lagi. Well guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 200-300 gram keripik kentang goreng siap makan. Seperti ini ya. Ini adalah keripik kentang original yang diproses dari 1 kg kentang segar. Dan untuk keripik kentang original ini, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya ya. Selanjutnya, siapkan bumbu yang dihaluskan, yaitu 7-10 buah cabai merah besar atau cabai merah keriting juga boleh. 3-4 buah cabai rawit sesuai selera. Atau jika tidak suka pedas, yang ini bisa dilewatkan ya. 3-4 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Dan ini saya juga menggunakan 50 ml atau sekitar 1/4 gelas air bersih agar proses memblender bumbunya itu bisa lebih halus dan efisien. Catat. Jadi, misalnya bumbunya ini mau diulek secara manual, untuk airnya ini boleh dilewatkan ya. Oke guys, blender semua bumbu dan ini seperti biasa saya menggunakan chopper multifungsi dari Mitochiba. Blender bumbu dengan tingkat kelembutan sesuai selera. By the way, Mitochiba chopper ini kan mempunyai mata pisau ganda tuh. Jadi proses memblendernya juga nggak perlu waktu lama-lama ya. Jika dirasa sudah lembut, matikan chopper. Sisihkan. Dan jika semua bahan bumbu sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan sekitar 4-6 sendok makan minyak goreng. Setelah panas, tumis bumbu yang sudah kita blender tadi. Tumis hingga bumbu layu dan harum. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk takaran garamnya itu dikondisikan saja ya, sesuai selera. 85 gram atau sekitar 5,5 sendok makan gula pasir. Lalu 1 sendok teh air perasan jeruk nipis atau bisa lebih mantap lagi jika diganti dengan 1 sendok makan air asam jawa yang dibuat dari 1 biji asam jawa yang diseduh dengan 1 sendok makan air panas. Catat. Dan ini lanjut dimasak hingga kandungan air dalam bumbu benar-benar masak. Dan salah satu ciri bumbunya sudah bebas air, itu bisa kita lihat dari tampilannya ya guys. Jika dilihat itu masih berbusa kecil-kecil begini, artinya bumbunya itu masih mengandung air.
Jadi lanjut dimasak dengan menggunakan api sedang agak kecil dan terus diaduk agar tidak gosong. Jika gelembung sudah mulai membesar seperti ini, artinya gulanya itu sudah mulai mengkaramel dan kandungan air sudah mulai hilang. Nah, lihat, jika ditarik spatula begini, dasar penggorengan menjadi putih berbuih, artinya bumbunya sudah bebas air dan siap dicampur dengan keripik kentangnya. Tuh, bisa dilihat kan ya ciri-cirinya? Oke, sekarang kecilkan api kompor sekecil-kecilnya, lalu masukkan keripik kentang, aduk hingga rata. Selesai. Ini dia, keripik kentang balado siap disantap. Bisa dilihat kan ya, bagian dasar frying pan-nya ini benar-benar kering. Artinya bumbunya itu tadi sama sekali sudah tidak mengandung air ya. Jadi keripik kentang balado yang dihasilkan juga pastinya bisa kriuk renyah dan tidak melempem. Catat. Setelah dingin, agar tetap renyah awet lama, kemas keripik kentang di dalam wadah atau toples tertutup yang kedap udara. Selanjutnya, tips dan trik seputar keripik kentang balado. Untuk penggunaan air dalam proses pelembutan bumbu itu sebenarnya bisa diganti dengan minyak goreng ya guys. Jadi saat proses memasaknya itu bisa lebih singkat. Cuma dalam resep ini kan kita menggunakan porsi gula pasir yang agak banyak tuh. Jadi sebenarnya sih penggunaan airnya ini sangat perlu karena berfungsi untuk melarutkan gula agar bisa lebih menyatu dengan bumbu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, loh kok ada airnya sih, apa nggak melempem gitu? Kenapa sih nggak diganti dengan minyak saja? Jawabannya sudah jelas ya. Penggunaan air di sini adalah untuk membantu agar gula pasirnya itu bisa larut sempurna dengan bumbu. Selain itu juga dengan proses memasak yang benar, maka air yang terkandung di dalam bumbu itu akan asap alias hilang sama sekali. Jadi pastikan bumbu dimasak dengan api kecil hingga komposisi airnya itu benar-benar hilang atau habis. Dengan begitu, penggunaan air dalam bumbu balado ini sama sekali tidak membuat keripik kentang melempem jika bumbunya itu sendiri sudah kita masak dengan benar-benar asat. Pastikan gula dalam bumbunya itu sudah membentuk karamel seperti ini ya. Dengan begitu, ketika dingin juga keripiknya itu nggak bakal melempem, tapi justru jadi kriuk dan lebih renyah karena bantuan dari gula pasir yang mengeras saat dingin. Catat. Untuk penggunaan bumbu balado itu juga nggak persis ya guys. Artinya kita masih bisa memodif sesuai selera. Misalnya kalau mau ditambah daun jeruk juga boleh. Atau ditambah dengan daun salam. Boleh. Bahkan ada juga yang membuat keripik kentang balado yang ditambah dengan pete seperti ini. Waduh Jan, kesenangannya biungan nyong ya Mayo. Ya iya. Wis dimin ge lah. Sela kencot ge lah. Anu ket mau gandeng gedapur ora mandek-mandek Jan. Aduh, selakudan ge lah yuk. Nyong arep balik demen, bukan kudanan ge lah orang gak payung kok ya.
Oh no! Iya lah, aja ngecepres bae sih. Kat mau gane cerewet banget dadi wong. Ngoceh bae. Jadi, untuk bumbunya itu sesuai selera saja ya. Begitu juga dengan teksturnya. Jika ingin tekstur yang lebih ringan, silahkan gunakan takaran keripik kentang yang lebih banyak yaitu 300 gram. Atau jika ingin dibuat lebih medok, maka gunakan takaran keripik kentang yang lebih sedikit yaitu cukup 200 gram per satu resep bumbu di video ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat keripik kentang balado ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.